Dari gedung Fan Indo, inilah Ventriloquist Indonesia. Enggak, aku baru Ini semua masuk kelas lagi. Kalau di komik kartun tuh langsung ketemu garis-garis deketan. kemepul ya, Bu Susi ya. Saya baru tahu ya ada vampir bisa masuk rumah sakit ya. Vampir bisa sakit juga ternyata ya. Soalnya vampir sekarang nggak nyedot manusia. Jadi Terus? darahnya dia masukin diinfusi. Transfusi darah. Oh, transfusi. Ini nih, gagal di kelas Sepuh Budi jadinya gini. Makanya nulis skrip. Iya. Gagal sombong. Tapi skripnya aduh. Ini sekedar ngingetin nih. Nih ya, masih inget gak nih? Aku memang masih kecil. Tapi aku bisa meramal masa lalu dan masa depan. Panas ya, itu materi pertama. Kan buat yang reminder ya. Reminder langsung. Apa? Asuransi mobil. Oh iya, asuransi mobil. Cukup. Jangan terusin nanti Ya, pada nangis. penasaran? Ikut kelasnya Suimin, ya kan? Rasakan adrenalinnya bersama vampir ya kan? Aduh, ya Allah ya Rabb. Oh iya, kemarin ini kami ada yang ini, ada yang gergetan. Nah, kemarin itu ada yang ngobrol-ngobrol. Aku kok gergetan banget sih ngelihat teman-teman penampil katanya. Kenapa? Iya, yang perempuan itu kenapa mukanya kayak orang berbong tidur? Nah, yang terutama yang putri-putri ya. Kok Kalau udah tahu mau manggung, paling enggak pakai lipen oh lipen-lipen ya Allah. pakai gincu kek. Iya, Aduh. yang mama maksudnya. Aduh. Pakai pupur kek. Pupur ya Allah. Siri Kalau ya. nggak punya pupur itu kan di dapur ada tepung ya. Iya sih tuh nangis adiknya tuh kan. Bonekanya live banget ya. Hidup banget loh. Terus Aduh. udah tahu mau manggung, datangnya pakai kerudungan buat kondangan, buat pengajian. Pengajian, beda ya. Wah, jeluk, udah. Terus halo, ya. Terus minta bayarannya yang mahal. Aduh, jangan dong, Datang pakai jangan daster, dong. pakai bergo, ya. Bergo tuh apa ya? Bergo Itu masuk begitu. Oh namanya bergo. Kerudungan pengajian. Aduh. Pengajian mah keren. Tuh. Kerudungan masak. Itu mah biasanya gini kalau mama-mama tuh ya lagi masak kan nggak pakai kerudung. Tok paket gitu kan. Nah, itu tuh. Itu Aku bergo. datang sama suhu ke rumah. Tok. Datang bukan pakai kerudung, anduk. Allahu Akbar. Anduk yang dipakai. Manggung gitu juga. Suhu datang. Anduk aja lah, anduk. Terus manggung gitu juga. Untungnya anduk. Nah, makanya nih pentingnya sekarang kita belajar sama beliau yang satu ini nih yang kemarin sempat ngerasa Kak Radit pakai bedak nggak? Pakai dong gitu kan. Karena aja pakai lip gloss. Enggak, kalau lip gloss enggak. Kecuali kalau lightingnya yang segala arah gitu ya. Waduh, saya hilang. Tapi karena pakai kutex, nggak pakai lip gloss. Enggak dong. Kalau laki tuh ngeliatnya gini ya. Laki gini ya. Kenapa aku gini ya? Laki mah gini. Enggak kok gitu dong. Astagfirullah. Iya, tapi jangan buat. Ada banyak anak-anak anak kecil jangan. Nanti ditiru. Iya. Ya kita langsung aja nih yang berikutnya. The Legend ya, living legend nih sekarang nih.
Kita sambutnya, Bit jangan sambit. Jangan dong. nanti Kita tadi sambut. Otan aja nih, Otan panggil. Iya, Enang siapa? Iya. Makanya baca random, latihan. Oh iya. Ya kita sambutnya ya. Kenapa dia suaranya kayak? Ya kita sambut. Emang orang hutan nggak boleh ngondek. Makanya itu tadi aku bertanyakan dia cewek apa cowok gitu. Laki ya, bukan laki-laki. Oke. Kita sambut Kak Ria Enan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Maaf saya membawa tas ya karena kalau saya tinggal di sana saya takut hilang. Tasnya sih nggak hilang tapi dalamnya. Ya, ini bukan Susan ya. Tadi ada yang nanya, Kak itu dalamnya Susan? Bukan. Susan tidak sekecil ini gitu. Ya, terima kasih, senang sekali kita bisa bertemu di sini di tempat yang luas, hati yang lapang. Tuan rumahnya Kak Iman beserta tim, adik-adik terima kasih ya sudah bisa menyambut kami, bisa datang ke sini ya. Adik-adik kita berikan tepuk tangan untuk adik-adik. ISP, rumah ceria. Jadi emang benar-benar rumah. Begitu masuk, serasa kita di rumah sendiri ya. Ngapa-ngapain sendiri, ngambil sendiri, minum sendiri, makan udah berapa piring. Itu benar-benar kayak rumah sendiri. Ya, alhamdulillah kita bisa bersama lagi. Tadi sudah dijelaskan oleh Sifu Budi dan Su Imin. Kita masih bersama kok, ya kan? Kita jangan khawatir, jangan merasa terpisah. Kita masih bersama. Kita juga masih mengatasi masalah yang sama, pandemi. Iya kan? Dan itu tidak menyurutkan keinginan kita untuk terus belajar ya. Termasuk saya juga masih terus belajar pada Sifu Budi, pada Su Imin, pada Pak Ara, pada adik-adik, adik Radit, adik Tenggo, adik Mia, adik Ipologi. Mungkin baru kali ini yang tadi dijelaskan saya ingin memberikan sedikit keterampilan atau mungkin inspirasi buat Anda semuanya, terutama untuk yang perempuan. Mohon maaf ya. Tapi bukan berarti yang cowok enggak ya. Jadi artinya gini loh, kita ini berkumpul di sini sebagai ventriloquist itu kan tampil. Ayo sok masuk Iya aja. kan, nggak ada ventriloquist yang di rumah aja kecuali Zoom. Zoom aja pun tuh tampil gitu loh. Kalau berani tampil berarti berani beda. Ya kan? Nah, kalau berani beda, apa dong yang membuat kita ini berbeda dengan yang lain, dengan yang bukan ventriloquist gitu loh. Yang mau ventriloquist dibikin badut, jelas banget perbedaannya. Tuh, Kak Inu. Itu jelas banget. Mosok loh, mbak-mbak, kakak-kakak, ibu-ibu, Kak Inu aja make upan loh, masa kalian enggak sih? Iya kan? Dan itu effort banget loh, udah berapa warna itu ya. Baik, itu sih pertama ya, bahwa kalau kita berani tampil kita harus berani beda. Berani bedanya gimana? Mohon maaf saya tidak akan mengomentari jenis macam-macam jilbab dan lain sebagainya, karena kadang-kadang itu berkaitan dengan pemahaman ideologi dan tingkat kepercayaan seseorang ya. Tapi saya ngomong seperti ini berada di ranah hiburan ya, dunia hiburan atau entertainment. Jadi saya ingin penampilan entertain itu yang seperti apa. Tidak menutup kemungkinan juga kan bahwa di media sosial itu sekarang banyak penampilan yang macam-macam, meskipun tadi bergo atau kayak gimana, yang bergo modis juga banyak. Dan bisa jadi itu lebih mahal daripada yang motif-motif dan lain sebagainya.
penampilan yang berbeda, penampilan yang menarik. Yang saya mau ingin bicarakan adalah penampilan yang menarik, penampilan yang menghargai diri kita sendiri. Jadi kita punya bakat, kita punya keahlian, kelebihan dengan kita banyak belajar, harus didukung. Jadi didukung dengan bagaimana sih sebetulnya tubuh kita ini itu sebetulnya kan apa ya, cerminan pertama yang dilihat orang, ya. Tapi kita tidak menipu. Jadi kita bukannya apa namanya menipu penampilan, padahal di balik itu nggak ada isinya, misalnya kayak gitu ya, mohon maaf. Tidak seperti itu. Jadi sebetulnya penampilan ini mendukung yang di dalam, bukan sebaliknya. Jadi bukan penampilan untuk menutupi kekurangan diri yang di dalam, bukan ya. Jadi apalagi kalau misalnya ada yang kurang pede, itu make up sangat membantu. Saya tidak membicarakan make up yang menor, tidak ya. Kita yang casual, Pak. Ya kan? Untuk hari ini ya, untuk hari ini Pak. Gara-gara Pak Ara tadi ngomong saya kaosan apa gimana, saya jadi siap dengan kostum casual. Namanya juga parah. Oke, kita mulai ya. Kak Ipul saya salut. Jadi mulai dari fan figurnya sendiri juga sudah berbeda, penampilan orangnya juga berbeda gitu ya. Ini salah satu contoh. Nah, untuk mbak-mbak ini terutama yang sekarang saya ingin mau berikan contoh ya. Saya pun juga tidak bisa, saya bukan makeup artist, tidak ada basic apa sama sekali, saya juga nggak pernah kursus. Tapi dengan saya sering di makeupin mereka, saya akhirnya belajar dong, oh tipikal mata saya seperti ini. Terus makin lama kok makin turun ya. Lo alis kok semakin tidak simetris ya. Nah, jangan ketawa, coba nanti ya makeupannya. Nanti makeupan mbak, itu bisa jadi nggak simetris loh alis kita, apalagi kalau buru-buru ya. Nah, untuk cowok sebetulnya juga bukan sama sekali tidak butuh ya, bedak itu butuh. Seperti yang tadi Kak Radit sudah saya saksikan sendiri, dan memang juga beberapa untuk panggung di mana lighting itu kuat banget. Kalau kita tidak memakai make up alas muka foundation sama sekali, itu bisa bercucuran, bisa, itu bukan glowing ya, itu namanya kumus-kumus. Keling ya. Nah, itu perlu memang. Jadi ada bedak yang harus ditacap ya, dioles-oles. Bahkan saya juga pernah kok menyaksikan pembaca berita cowok pakai maskara. Tapi kita nggak tahu loh kalau itu pakai maskara, sampai kemudian kita di ruang make up, oh dia pakai maskara gitu. Tersama, ya karena memang hanya untuk mempertajam sebetulnya. Jadi bukan untuk mempercantik, nggak, tapi mempertajam mata gitu ya. Nah, untuk bapak-bapak juga seperti itu, memakai bedak lah ya, karena juga pasti akan berkeringat, bahkan bercucuran kan. Jadi yang perlu diselamatkan adalah muka, tapi juga jangan terlalu tebal. Nanti ada aturannya. nanti Kak Radit. Nah, sekarang saya pengen ada satu yang mau di make upin sama saya. Aduh, saya bingung nih. Kak Silvi. Duduk di mana? Tadi ada kursi, tiba-tiba hilang. Iya maju. Duduk aja ya? Duduk di lantai aja. Ini biar ibu di setengah matinya kebal banget loh. Kalau lagi happy gitu ya, silakan duduk Kak Silvi. Sebelumnya pernah di make up? Ini apa senjatanya Pak ini ya? Mengeluarkan kayak masuk di lebih. Iya. Nanti pulang-pulang balik. enggak sama. Jadi karena peralatannya ada di tas saya ini. Oh iya.
Tadi kan bawa ini.